Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushratu jam'u zawji wasfa kafa'atin wa illa fala ijbaru indahuma yujdi. Wa yushratu fihi la yakunu aduwaha wa isaruhu syartun limahrin minan naqdi. Idza hiya ijbaron kabikrin saghiratin wa illa fama syartul yasari bimu'taddi. Pembahasan pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah masih melanjutkan tentang syarat-syaratnya ijbar, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui beberapa pembahasan yang berhubungan dengan ijbar. Ijbar, artinya ijbar, menikahkan secara ijbar adalah menikahkan dengan tanpa izin mempelai wanita dan dengan syarat yang menikahkan walinya adalah ayah atau jad, kakek bila sudah tidak ada ayah, dan dengan catatan mempelai wanitanya adalah masih perawan, masih bikir walaupun belum balighah. Berarti apabila perempuannya sudah thayyib, sudah tidak bikir, tidak perawan, maka tidak ada ijbar lagi. Berarti apabila walinya bukan ab atau bukan jad, bukan ayah atau bukan kakek, maka juga tidak ada ketetapan ijbar, gitu ya. Maknanya ijbar adalah menikahkan tanpa ada ri'idin, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada mempelai wanita oleh pihak wali mujbir, yaitu ayah atau kakek. Walaupun orang tua sudah mengetahui bahwasannya si mempelai wanitanya meridhoinya, kalau tidak istidzan, tidak meminta izin terlebih dahulu, maka itu masuk kategori ijbar. Ijbar ini hukumnya sah dengan syarat-syarat tersebut. Syarat-syaratnya ijbar kemarin baru kita bahas satu, ya. Kita bahas secara cepat dulu. Syaratnya ijbar totalnya ada 7. 7 itu yang 3 merupakan syarat jawazul iqdam, yang 4 merupakan syarat sihhatin nikah. Syarat-syaratnya ijbar totalnya ada 7 syarat. Dari 7 itu 3 diantaranya jawazul iqdam, 4 diantaranya syarat sahnya nikah. Artinya syarat jawazul iqdam, bila syarat tidak terpenuhi, pernikahan tetap sah. Hanya saja melangsungkan pernikahan bila salah satu syarat jawazul iqdam tidak terpenuhi, hukumnya dosa, begitu. Adapun syarat sah nikah, artinya bila tidak terpenuhi, pernikahannya tidak sah. Totalnya 3 dan 4 ini 7 menjadi 7-7-nya menjadi syarat ijbar. Apa itu yang 3 dan 4 tersebut? Jawazul iqdam itu bolehnya menangani atau maju menangani pernikahan atau maju untuk melangsungkan pernikahan. Itu namanya jawazul iqdam. Jawaz itu diperbolehkan, iqdam artinya maju menanganinya. 3 syarat jawazul iqdam. Konsekuensinya, artinya konsekuensinya kalau tidak terpenuhi syarat jawazul iqdam, pernikahan tetap sah, hanya saja dosa, begitu ya. Wahia ayyuzawwijaha bimahril mithli. Syarat yang jawazul iqdam itu yang pertama harus menikahkannya dengan mahar mithil. Ini ada di ta'lek ya, sampean jenengan semua bisa dilihat di ta'leknya ini. Nih. Di ta'lekannya. Ayyuzawwijaha bimahril mithli. Seorang wali harus menikahkannya dengan mahar mithil. Mahar mithil ya, mahar yang misil. Ada mahar mithil, ada mahar yang musamma. Mahar mithil itu mahar sepadan sesuai dengan standarnya perempuan tersebut. Ya.
Bagaimana dilihat korobahnya? Korobahnya dia itu maharnya berapa? Kakaknya, amahnya, bibinya dari kholahnya, amah bibi dari jalur ayah, kholah bibi dari jalur ibu, dilihat maharnya berapa? Atau ukhutnya, kakak perempuannya, dilihat maharnya berapa? Atau ibunya, dilihat maharnya berapa? Itu namanya mahar misil. Mahar yang sesuai dengan standar kurang lebihnya itu perempuan. Ada namanya mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang disebut di akad pernikahan. Entah sesuai dengan mahar misil, lebih atau lebih tinggi atau lebih rendah. Itu namanya mahar musamma. Rata-rata yang sekarang berlaku di tempat kita adalah mahar musamma kalau memang maharnya yang gede banget. Di tempat kita yang gede banget rata-rata mahar musamma. Ada maharnya katakanlah satu mobil baru expander. Berapa harganya itu? Sekitar 300 grace, lebih sedikit. Itu mana ada sebenarnya perempuan dengan mahar misil segitu, saya mau tanya. Apakah bibinya, amahnya maharnya segitu? Enggak kan? Berarti dia adalah maharnya mahar musamma. Mahar musamma itu kalau seumpama terjadi kesalahan di dalam maharnya, maka kembali kepada mahar misil. Nyebutnya gede banget, nanti kembalinya ke mahar yang aslinya. Kalau ternyata terjadi kesalahan, ya, maharnya disebut katakanlah mobil baru, katakanlah jazz. Ternyata mobil jazznya ini rentalan punya orang, kan berarti kan bukan milik sendiri. Sah nggak memberikan mahar yang bukan milik sendiri? Ya kan nggak sah. Tadi kembali ke mahar misil. Mahar misilnya piro 1 juta, kan malah apes gitu. Saumpama, nggih. Saumpama begitu. Jadi syarat-syarat ijbar ada 7, yang 3 diantaranya adalah jawazul ikdam. Apa itu? 3 diantaranya tersebut ayyuzawwijaha bimahril misli. Seorang jad wali ayah atau jad menikahkan perempuan tersebut dengan mahar misil, mahar yang sesuai standarnya itu perempuan, dilihat dengan korobah-korobahnya standarnya berapa. Kalau lebih cantik, lebih pintar, lebih ada kelebihannya, nanti lebihin sedikit. Itu, tapi masih kurang lebih sama dengan korobah-korobahnya. Wa binaqdil balad, syarat yang kedua harus dengan mata uang daerah tersebut, naqdil balad. Kalau Indonesia berarti rupiah. Tapi selama ini saya melihat di negara kita semuanya menikahkan dengan mata uang daerah masing-masing. Nggak ada yang menikahkan katakan alaf dolar Amerika halan, nggak ada kan? Alaf dolar Amerika kurang lebih 15 juta. Ya. Ya. Ya, 1.000 dolar. 1.015 juta. Saumpama. Nah, syarat yang kedua harus binaqdil balad, berarti harus rupiah. Nah, itu ya, syarat jawazul ikdam, harus dengan naqdil balad. Syarat yang ketiga wa kaunuhu halan, adanya mahar ini tunai. Kalau maharnya tidak tunai, sementara pernikahannya ijbar, maka ini menjadi ganjalan di dalam syarat jawazul ikdam, tapi tetap sah. Itu ya, harus tunai. Malam tajri adatuhum bitajil fil kulli awil ba'di, selama adat daerah tersebut tidak berlaku dengan dimuajalkan, di tempo. Adapun ketika daerah tersebut berlaku adatnya di tempo, ya nggak apa-apa, tidak menjadi syarat jawazul ikdam. Yang pertama daripada syarat 3 syarat jawazul ikdam, yaitu ayyuzawwijaha bimahril misli. Seorang wali mujbir menikahkannya dengan mahar misil. Yang kedua, mahar misil tersebut harus dengan mata uang daerah tersebut, rupiah contohnya. Yang ketiga, harus tunai, tidak boleh tempo. 3 syarat ini namanya syarat jawazul ikdam. Begitu ya, bolehnya menangani, melangsungkan pernikahan. Maka kalau 3 ini terpenuhi, berarti pernikahannya sah tanpa ada ganjalan. Kalau tidak terpenuhi, sah tapi dosa karena melangsungkan pernikahan sementara jawazul ikdamnya tidak terpenuhi. Baik, yang 4 dari 7 tersebut namanya syarat sihhatun nikah. Artinya syarat sihhatun nikah bila salah satu dari syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka hukum pernikahannya bisa tidak sah. Apa itu? 4 diantaranya itu. Wahya ayyuzawwija az-zawja kuf'an. Seorang wali harus menikahkan dengan suami yang kufu.
Ini yang pertama dari syarat sihah. Seorang wali mujbir bila dia memang menikahkan dengan ijbar, yaitu tanpa ada isti'dzan, meminta izin kepada si perempuannya, maka syarat sahnya yang pertama, haruslah seorang suaminya adalah yang kufu kepada perempuan tersebut. Kufu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu kufu menurut madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah meliputi 5 perkara, ya kan? Hisalul kafaati khamsatun qad hurirat yumbika anha baitu si'rin mufradu nasabun wadinun hirfatun hurriyatun faqdul uyubi wa fil yasari taruddudu. Ada 5 di dalam masalah kafaah. 1 nasab, 2 dinun nasabun wa dinun agama, 3 hirfatun pekerjaan, 4 hurriyatun kemerdekaan sifat kemerdekaannya, 5 faqdul uyubi selamat dari aib-aib yang bisa menetapkan khiyar di dalam pernikahan. Aib-aib yang bisa menetapkan khiyar di dalam pernikahan juga sudah dibahas, yaitu kemarin ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki, ada yang campur perempuan dan campur laki-laki. Khusus untuk perempuan yaitu rotak dan koren. Rotak itu buntu daging, koren itu buntu tulang. Khusus yang laki-laki yaitu unnah dan jab. Unnah itu impoten, jab itu dzakar yang terputus. Adapun yang musytarak bainahuma yaitu junun, judam dan baros, 3. Berarti 3, 2, 2. Berarti totalnya berapa? 7 gitu ya. Nah, 3 itu musytarak antara laki-laki dengan perempuan, yaitu junun, gila, judam, lepra, baros, belang-belang atau semacamnya. Kemudian ditambah unnah khusus laki-laki dan jab terputus dakarnya khusus laki-laki, ditambah rotak khusus perempuan, ditambah koren rotak buntu daging, ditambah koren buntu tulang khusus perempuan. Totalnya uyub al-muthbitah lil khiyar, aib-aib yang bisa menetapkan khiyar di dalam pernikahan adalah 7, sebagaimana dibahas di pembahasan sebelumnya. Syarat ini haruslah seorang suami, kembali ke syarat sah, 1 ayyuzawwija az-zawja kuf'an. Seorang wali mujbir haruslah menikahkan dengan mempelai putra yang kufu, mempelai laki-laki yang kufu kepada mempelai wanita. Gitu ya. Kenapa yang harus kufu laki-laki? Ya kan, karena kan yang dinikahkan perempuan, yang dicari laki-laki, yang mau menikahi laki-laki, ya kan? Nah, makanya yang harus kufu si laki-lakinya. Syarat itu kan untuk orang yang mau melamar, yang dilamar kan perempuan, ya kan? Maka karena yang dilamar atau yang dinikahi perempuan, perempuan memiliki hak untuk menentukan syarat. Jadi yang milih, karena dia itu nggak bisa milih, maka dia belum menetapkan syarat, ya kan ya? Karena dia itu dilamar, dinikah, maka dia boleh menetapkan, menetapkan syarat, yaitu harus kufu. Karena laki-laki itu yang melamar, mencari, memilih, menikahi, maka dia harus sesuai dengan yang ia pilih, kan begitu ya. Dan ini masalah sekali. Coba seumpama tidak seperti itu. Ada anak orang pejabat, perempuannya. Maka laki-lakinya walaupun tidak anak pejabat, tetapi setara dengan ayahnya. Ayahnya mungkin, laki-lakinya mungkin anak orang biasa, anak Pak Tani, tapi dia sekolahnya pendidikannya tinggi sampai doktor, sampai jadi pejabat juga. Jadi kufu itu dengan si mempelai putri. Jadi yang dilihat kalau laki-laki dalam masalah pekerjaan dirinya sendiri. Nah, baru dalam masalah nasab, dalam masalah agama, dalam masalah hurriyah, baru sampai ke atas, ke ayah-ayahnya. Syarat yang pertama, seorang suami haruslah kufu. Syarat yang kedua, seorang suami haruslah musiron bimahril mithli, memiliki musiron, dia kaya, ada uang untuk mahar misil. Seorang suaminya harus musir, bukan mu'sir. Dia haruslah ada uang untuk membayar mahar mithil. 2. Yang berikutnya, laisat bainaha wa bainahu adawatun la dhahirah wala batinah. Ketiga, tidak boleh antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ada permusuhan, baik permusuhan secara dhahir atau bahkan permusuhan secara batin. Permusuhan secara dhahir kemarin sudah didefinisikan, bihaitu la yakhfa ala ahli mahalliha. Sekiranya permusuhan tersebut tidak samar, tampak bagi tetangganya tahu, oh antara orang ini dengan ini tuh cekcok loh, tetangganya kok sampai tahu, itu namanya adawanya sudah dhahirah.
Tapi kalau nggak ada yang tahu kecuali mereka berdua tok, itu namanya masih adawahnya masih batinah. Begitu ya. Nah ini syarat sahnya adalah antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tidak boleh ada adawah, permusuhan, tidak dohiroh atau bahkan tidak pula batinah. Hatta adawah yang samar pun tidak boleh ada. Ini syarat ini sangat bermaslahat loh zaman sekarang. Oke. Yang nomor 4, alla yakuna bainaha wa baina waliya adawah dohiratun. Alla yakuna bainaha wa baina waliha adawatun dohiratun faqat. Tidak ada antara si wali dengan mempelai putri permusuhan secara dohir. Kalau ada permusuhan tetapi batinah masih tidak dipermasalahkan kalau antara wali dengan mempelai putri. 7 syarat ini namanya syurutul ijbar, syarat bolehnya menikahkan tanpa izin terlebih dahulu kepada mempelai putri. Begitu nggih. Kemarin pertemuan sebelumnya baru 1 ya, saya ulangi secara cepat. 7 syarat ijbar. 3 diantaranya namanya syarat jawazul ikdam, 4 diantaranya namanya syarat sahnya nikah. 3 yang syarat jawazul ikdam yaitu ayyuzawwijaha bibahril misli. Wali mujbir menikahkannya dengan mahar misil, mahar mithil. Yang kedua, binaqdil balad. Wali mujbir menikahkannya dengan mata uang daerah tersebut, rupiah misalnya kalau Indonesia. Ketiga, wa kaunuhu halan malam tajri adatuhum bitajil fil kulli wal bad. Adanya mahar harus tunai, tidak boleh ditempo kecuali kalau adatnya daerah tersebut ditempo. Yang keempat, yang 4 syarat sahnya nikah yaitu 1 ayyuzawwija az-zawja kuf'an, dinikahkan kepada mempelai laki-laki yang kufu. Yang kedua daripada syarat nikah sahnya nikah, seorang mempelai laki-lakinya musiron bimahril mitli, mampu memiliki uang untuk mengeluarkan untuk membayar mahar mithil. Yang keenam, tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, permusuhan baik secara dohiroh maupun secara batinah. Secara dohiroh artinya penduduk sekitar mengetahui adanya permusuhan, bi alla takhfa ala ahli mahalliha. Permusuhan secara batinah artinya sekiranya penduduk sekitar masih tidak tahu ada permusuhan. Syarat yang nomor 7, antara wali dengan mempelai putri tidak ada permusuhan dohiroh, walaupun ada permusuhan batinah masih tidak apa-apa. Itu 7 perkara tersebut namanya syarat ijbar. Begitu nggih? Syarat ijbar, syarat menikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tetapi harus diketahui ya, ijbar itu hanya terjadi kepada perempuan yang masih bikr, masih perawan. Definisinya bikr kemarin sudah, yaitu perempuan yang belum hilang keperawanannya. Perempuan yang belum hilang keperawanannya sebab diwate. Adapun perempuan yang hilang keperawanannya dengan selain diwate, dengan selain digauli suami atau orang laki-laki, maka hilangnya tersebut masih dikategorikan bikr atau perawan. Contoh jatuh dan lain-lain masih tetap dikategorikan perawan dalam hal ijbar. Wa yusyratu jam'u zawji wasfa kafa'atin wa illa fala ijbaru indahuma yujdi. Wa yusyratu lan den syaratake apa jam'u zawji ngumpulakene seorang suami wasfa kafa'atin ing sifat kufu. Wa illa lamun mboten ngumpulake sifat kufu fala ijbaro mongko mboten wonten ijbar niku maujud indahuma ing dalem ngarsane ab lan jad. Yujdi iku maidai apa ijbar. Yujdi niku maidai napa ijbar. Disyaratkan seorang suami. Syarat yang kedua daripada tadi kan saya bahas secara cepat ya. Lalu kita akan membahas keterangannya Nadhim sendiri yang dirinci satu persatu. Pada pertemuan kemarin kalau kita lihat di matan syaratnya ijbar cuma 4 ya kan ya. Kalau kita lihat di sarah bukan di taklek syaratnya ijbar cuma 4 ya kan. Syurutul ijbar arbaatun. Gimana mboten? Nah itu yang lengkap di taklekannya.
syarat ijbar itu ada 7 gitu ya. Sekarang kita akan membahas 4 yang sesuai dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yaitu 4 syarat ijbar yang bukan 7. Kemarin yang pertama, tidak ada permusuhan antara si wali dengan mempelai putri, permusuhan secara dohiroh, tidak ada. Nggak apa-apa kalau permusuhannya secara batinah. Gitu nggih. Syarat yang kedua, seorang suami haruslah kufu dengan mempelai putrinya, gitu ya. Allah wa kaunuhu ayuzawija azauja kufan, itu ya syarat sah masuknya ini yang kedua ini. Syarat yang kedua ini, syarat yang pertama masuknya syarat sah. Jadi 4-4-nya yang disebutkan di dalam matan atau di dalam sarah selain bukan ta'liq itu 4-4-nya syarat sah, syarat ijbar sekaligus syarat sah. Yang tidak disebut itu ikdamnya, berarti nggih, syarat ikdamnya. Yang kedua, yustarotu jam'u zauji wasfa kafaatin. Seorang suaminya hendaklah mengumpulkan sifat-sifat kafaah, artinya kufu dengan mempelai putri. Nggih. Wa tsaniha utai nomor lorone syarat surutul ijbar iku yustarotu dan syaratake apa jam'u zauji ngumpulakene zauj mamarra ing perkara marra kang wis liwat napa ma min wasfi ai khisalil kafaati saking pira-pira tingkahe kekufuan. Li'anna ba'dal khisali krana sak temene sebagiane tingkah kafaah niku la taqabalu ora iso dibandingke bi ba'din kelawan sebagiane meneh. Ana wong lanang junun, wedoke juga junun, berarti standar, setara, enggak standar, enggak sekufu. Wasfa kafaah tidak bisa ditambal, tidak bisa disaling tukar, tidak bisa disaling lengkap. Laki-lakinya katakanlah impoten, perempuan koren atau retak, buntu daging atau buntu tulang, berarti sebanding? Enggak sebanding ya. Jadi wasf kafaah tidak bisa disamakan. Sebenarnya banyak ya, perlu penganalisaan pada zaman sekarang, karena zaman fuqaha menetapkan judam wal baros, lepra dan penyakit keputihan itu ya, itu menjadi uyubun nikah. Padahal setelah zaman semakin akhir ini ada penyakit yang secara medisnya kelihatannya sih lebih membahayakan daripada itu. Ini betul. Akan tetapi ya kita nggak berani menetapkan kalau penyakit-penyakit baru yang lebih membahayakan disebut sebagai perkara yang mutsbita lil khiyar juga, karena hendaklah yang menetapkan adalah orang yang ahlinya, yaitu mereka para mujtahid, para ulama yang memang benar-benar memiliki kemampuan di dalam bidang itu. Atau sekarang adanya stroke, penyakit stroke katakanlah. Tapi kalau akma ya buta itu dinas ya disebut oleh fuqaha tidak masalah. Padahal sepertinya lebih dahsyat gitu ya. Tapi itu tidak masalah. Itu ada nasnya kalau akma. Wa illa lamun buatan kufu sapa silanang buatan ngempalake sifat kafaah idan tafa dalam nalikone kesepen apa syartun salah sijine syarat minasyartaini saking syarat loro al-madhkura ini kang ditutur karone awil atiyaini utawa kang bakal teko karone fala ijbara mongko mboten wonten ijbar iku maujud indahuma ing dalam ngarsane ab utawa jad yujdi iku maidai apa ijbar yufidu tegese maidai apa ijbar fi sihati tazwiji ing dalam saya nikahake ijbaron kelawan ijbar kelawan tanpa meminta izin mempelai putri. Kesimpulan bait ini adalah syarat yang kedua daripada syarat ijbar adalah seorang suami haruslah kufu kepada si mempelai istri. Apabila seorang suami tidak kufu dengan mempelai istri atau ada salah satu dari syarat-syarat ijbar yang tidak terpenuhi, maka seorang ayah sekalipun, seorang jad sekalipun, kakek sekalipun tidak memiliki hak ijbar lagi. Begitu nggih? Wa yusyratu fihi la yakunu aduwaha wa yusyratu fihi la yakunu aduwaha wa isaruhu syartun limahrin minan naqdi. Wa yustaratu lan den syaratake fi dalam zauj apa la yakunu aduwaha. La yakunu raono sapa zauj iku aduwaha musuhe perempuan. Wa isaruhu lan den syaratake napa sugihe zauj mempelai laki-laki. Wa isarhu utawi sugihe mempelai laki-laki syartun iku ya syarat. Isar sugih-sugih limahrin marang mahar.
minan naqdi saking mata uang daerah tersebut. Nah, bait ini menerangkan ada dua syarat lagi setelah dua syarat yang sudah disebut. Dua syarat yang terkandung dalam bait ini yaitu adanya seorang suami tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan perempuan, baik permusuhan dohiroh maupun batinah. Dohiroh bi alla takhfa ala ahli mahallatiha, sekiranya permusuhan tersebut tidak samar lagi bagi tetangga-tetangganya itu perempuan, berarti permusuhan dohiroh. Batinah berarti ketika masih samar, tidak ada yang tahu, berarti itu permusuhan masih batinah. Nah ini antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tidak boleh ada permusuhan, baik laki-laki maupun baik dohiroh maupun batinah. Syarat yang keempat, seorang mempelai laki-laki haruslah musir dengan mahar mithil, haruslah kaya memiliki mahar misil, haruslah mampu kaya ada uang untuk membayar mahar misil walaupun utang. Tapi kalau udah utang berarti kan sudah mampu, dia udah punya dengan mahar misil. Adapun yang nomor 5 ini yaitu minan naqdi, ini maksudnya syarat jawazul iqdam, binaqdil balad, ini maksudnya syarat jawazul iqdam. Wa thalituha utawi nomor 3 ne syaratul ijbar, yusyratu den syaratake fi ing dalam zauj apa alla yakuna arep yen ta ora ana sapa zauj iku aduwaha iku musuhe zaujah. Ayustaratu tegese den syaratake fil ijbari ing dalam ijbar apa adamul adawati, ora ana permusuhan bainaha ing dalam antarane mempelai putri wa bainahu lan ing dalam antarane zauj mempelai putra, tidak boleh ada permusuhan. Wa ilam takun dohiratan, senajan ora ono nopo adawah iku dohiratan iku adawah dohiroh, walaupun permusuhannya bukan permusuhan dohiroh, sekedar permusuhan batinah, tetap tidak sah ijbarnya. Ngoten nggih. Biangkanat batinah. Syarat yang nomor 3, tidak adanya permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan dohiroh maupun permusuhan batinah. Yang nomor 4, warabi'uha utawi nomor sekawane syaratul ijbar, syurutul ijbar, isaruhu inggih menika sugihe mempelai laki-laki, ai azzauji tegese mempelai laki-laki. Warabi'uha isaruhu syartun, warabi'uha utawi nomor sekawane syurutul ijbar, isaruhu iku utawi sugihe mempelai laki-laki, azzauji tegese suami, syartun iku dadi syarat, alal mu'tamadi menurut pendapat kang mu'tamad, sugih-sugih limahril mithli marang bayar mahar misil. Wa yushtaratu lan den syaratake li jawazi mubasyaratil mujbiri lidzalika, lan den syaratake kedue wenange mubasyarahe wali mujbir, nandangane, nglakonine, ngurusine nggih, melangsungkane wali mujbir lidzalika maring mengkono ijbar, la li sihhatihi ora kok krana sae ijbar, apa kaunuhu onone mahar pernikahan akad iku bimahril misli setunggal kelawan mahar misil. Ini syarat jawazul iqdamnya, yaitu dengan mahar misil seperti tadi yang sudah disebutkan. Al-hali yang kedua harus halan tunai. Minan naqdi nomor 3 harus dengan mata uang daerah tersebut. Al-ghalibi kang lumrah fil baladi ing dalam balad. Wa inna ma yamtani'u 'alal wali tazwijuha min adwiha wal mu'siri bimahril mithli. Wa inna ma yamtani'u angin pemesine kacegah 'alal wali ing atase wali apa tazwijuha menikahkannya wali terhadap mempelai perempuan min adwiha saking setunggal musuhe si wedon, wal muksiri lan saking wong lanang kang melarat bimahril mithli untuk membayar mahar mithil. Ini totalnya kita membaca bait ini ada 7 syarat ijbar, 3 diantaranya namanya syarat jawazul iqdam, 4 diantaranya namanya syarat sahnya nikah. Syarat jawazul iqdam kalau tidak terpenuhi pernikahan tetap sah tetapi dosa. Syarat sahnya nikah kalau tidak terpenuhi pernikahan menjadi tidak sah. 3 yang syarat jawazul iqdam itu adalah pernikahan dengan mahar misil, dengan mata uang daerah, dan harus tunai. 3 ini namanya syarat jawazul iqdam. Yang 4 syarat sahnya nikah yaitu mempelai laki-laki harus kufu, harus memiliki kemampuan untuk membayar mahar misil, harus tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan permusuhan baik secara dohiroh maupun batinah.
Yang keempat, tidak ada permusuhan antara wali dengan mempelai putri, permusuhan yang dohiroh. Kalau batinah masih tetap boleh. 7 semua ini namanya syarat ijbar, gitu ya, syarat bolehnya ijbar. Wa maknal ijbar, maknanya ijbar itu bukan berarti menikahkan secara paksa. Secara lugotan ijbar itu memaksa katakanlah, tetapi tidak sekasar itu makna ijbar itu. Makna ijbar adalah bila wa maknal ijbar annaha laisa annaha tuzawwiju ijbaron biduni ridhoha. Maknanya ijbar itu bukan berarti annaha tuzawwaju ijbaron, bukan berarti seorang perempuan dinikahkan secara paksa tanpa ridhonya. Enggak separah itu, enggak. Bukan makna ijbar itu adalah perempuan dinikahkan secara paksa tanpa ridhonya, bukan seperti itu. Tetapi bal maknahu bi an tuzawwaja min ghairi antastadina antustadana, yaitu perempuan dinikahkan tanpa dimintai izin terlebih dahulu, dan yang menikahkan haruslah wali mujbir, dan perempuannya haruslah masih bikr, perawan, dan 7 syarat tersebut atau yang disebut surutul ijbar. Saya kira cukup pengajian pada malam hari ini. Ini ada 2 bait ini, insyaallah pertemuan berikutnya. Bait yang berikutnya itu insyaallah kita mengkaji contoh ijbar, ya. Itu seperti ketika anak kecil, anak perempuan yang masih kecil belum baligh, itu kan sering tuh dinikahkan. Bagaimana idenya coba? Kan nggak mungkin, karena si perempuan ayah masih kecil ini ibaratnya masih belum dianggap, ya kan? Tapi pernikahannya sah, itu namanya pernikahan secara ijbar. Nah, kemudian kalau dia itu katakanlah majnunah, perempuannya gila, bagaimana? Besok akan dibahas, gitu ya. Kemudian ketika seorang perempuan itu balik, kemudian balik tapi masih perawan, kan sah di ijbar, akan tetapi disunahkan untuk meminta izin. Izin sendiri nanti ada klarifikasi. Kalau izin tentang laki-lakinya kufu atau enggak kufu, yakfi diam, suku tuha. Tapi kalau izin di dalam masalah laki-lakinya ini enggak punya mahar misil, maka harus nutkon. Nanti juga akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Makatan dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada kurang sopan atau sabqul lisan, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.